Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam. Saat ini kita akan mempersiapkan diri kita melaksanakan ibadah keluarga. Kita masuk dalam saat teduh. Mari berdiri menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih-Nya besar atas kita. Ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh-Nya lah kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, dahului hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita satu dalam doa. Puji dan syukur limpah terima kasih Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu oleh karena kasih dan pemeliharaan-Mu atas kehidupan kami sepanjang hari. Bahkan dari pagi, siang hingga memasuki malam hari ini, kami boleh ada karena anugerah-Mu Tuhan. Berkati kami semua yang bertugas, bahkan juga kebenaran firman yang akan kami dengar. Kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami, agar kami dapat mendengar dan melakukannya dalam hidup beriman kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bermazmur, membaca mazmur berbalasan. Dari Mazmur pasal 105 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Berserulah kepada Tuhan, serukanlah namanya, berkanlah keperbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya. Bermegalah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersukacita mencari. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizat dan hukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hamba-Nya, hai anak-anak Yakub, orang pilihannya. Jemaat silakan duduk. Hidupkan kami, umat-Mu.
Jemaat terkasih, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, berikanlah kuat kuasa Tuhan pada kami semua, sehingga firman Tuhan boleh tersemai baik bagi kami umat-Mu, dan mampukan kami sebagai pelaku firman. Amin. Jemaat, mari berdiri mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari kitab Injil Matius ayat 11 yang mengatakan, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Shalom. Selamat malam jemaat terkasih. Injil Matius yang baru saja kita bersama baca tadi ditulis sesuai dengan gambaran keadaan masyarakat di Syria, khususnya Antiokhia pada saat tersebut. Antiokhia di saat ini dikenal dengan nama kota Antakya yang terletak di negara Turki. Kota ini merupakan pusat agama Kristen pada abad-abad pertama Masehi. Penduduk Antiokhia saat itu mayoritas terdiri dari bangsa Yahudi dan non-Yahudi. Sangat plural, majemuk. Mungkin sama seperti keadaan negara kita saat ini pada umumnya. Atau khususnya di kota Depok, di mana kita berdomisili, di mana kita tinggal, di mana warga masyarakatnya juga berasal dari beragam latar belakang budaya, latar belakang suku. Kalau kita tinjau dari sisi profesi masyarakat atau pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan, jemaat Antiokhia tersebut mayoritas bekerja sebagai tuan tanah dan pedagang besar. Ini luar biasa, artinya mereka punya kemampuan ekonomi yang cukup, mayoritas masyarakat di sana. Nah, golongan masyarakat yang berprofesi sebagai tuan tanah maupun pedagang besar ini tentunya menjadi golongan masyarakat kelas elit atau kelas atas. Kecenderungan masyarakat dengan kemampuan ekonomi atau kalangan elit, kalangan atas yang punya kemampuan secara ekonomi baik, seperti yang terjadi dan bisa kita saksikan di tengah-tengah kehidupan kita, mereka cenderung punya sifat konsumtif. Mereka cenderung boros atau hedon. Hedon ini atau hedonisme, kalau kita lihat memiliki arti, mereka dalam hidup ini selalu mencari kesenangan hidup sebanyak-banyaknya. Karena bagi mereka penganut hedonisme ini, kesenangan hidup adalah tujuan manusia. Jadi mereka berlomba-lomba hanya memenuhi keinginan-keinginan duniawi mereka. Mungkin di antara kita juga secara tidak sadar terserap atau terpengaruh pada perilaku-perilaku tersebut. Nah, golongan masyarakat kelas atas atau elit di masyarakat Antiokhia saat itu, dengan sifat-sifatnya yang boros, bertolak belakang keadaannya dengan sebagian kecil masyarakat di sana yang memiliki kemampuan ekonomi kurang atau lemah. Nah, mereka masuk ke dalam kategori golongan masyarakat kelas bawah. Ketimpangan sosial yang terjadi ini yang menjadi persoalan. Dan inilah yang menjadi seringkali
potensi konflik sosial di sana. Kondisi-kondisi seperti inilah yang mau melatar belakangi dari firman Tuhan pada saat ini. Jemaat terkasih, keberadaan masyarakat Antiokhia pada saat itu, saya pikir hampir sama dengan keberadaan masyarakat di kota-kota besar saat ini. Katakanlah kita ambil contoh kehidupan masyarakat di Jakarta atau kota Depok yang kita tinggal saat ini. Latar belakangnya majemuk, tadi sama, banyak suku, agama, dan juga ada gap sosial atau gap ekonomi antara kalangan yang berkemampuan ekonomi baik atau kaya dengan yang berkekurangan. Oleh karena itu, firman Tuhan pada malam hari ini ditujukan bukan hanya berlaku pada masyarakat Antiokhia saat itu, tapi juga berlaku dan tentunya sangat relevan dengan keberadaan kita saat ini sebagai umat Tuhan. Firman Tuhan juga mengajarkan dan meminta kita untuk peduli bagi sesama. Dan yang terpenting juga mengingatkan kita kembali bagaimana kita memiliki perilaku hidup yang sesuai dengan kebutuhan atau perilaku kita untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang secukupnya. Sehingga kita terhindar dari sifat keserakahan untuk memenuhi keinginan hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sebagai insan manusia, kita semua tentunya memiliki keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhan yang banyak dan sangat beragam. Kita pahami dan tentunya juga imani bahwa Tuhanlah sumber berkat bagi kita untuk memenuhi keinginan ataupun kebutuhan-kebutuhan tersebut. Maka dari itu, saya lontarkan ada pertanyaan reflektif sebagai bahan introspeksi kita saat ini. Mana yang harus kita pilih untuk kita minta kepada Tuhan di dalam doa-doa kita agar Tuhan mau mengabulkannya? Keinginankah atau kebutuhankah? Keinginan itu biasanya bukan semua menjadi kebutuhan kita. Di situ dasar letak perbedaannya. Sebagai contoh, di saat kondisi pandemi saat ini, di mana kita semua sesuai dengan anjuran pemerintah, dibatasi pergerakannya, dan kita semua diminta untuk tinggal di rumah. Tentunya, dengan kondisi ini, kita mengalami banyak kebosanan, sangat wajar. Hampir 24 jam kita disuruh di rumah saja. Biasanya, mungkin kita di rumah, baru larut malam, pergi dari rumah pagi. Ini kita diminta full untuk di rumah, dibatasi seluruh pergerakan kita. Bosan adalah sesuatu yang wajar. Nah, ini harus kita lakukan berhari-hari. Nah, karena rasa bosan itu memuncak, akhirnya ada timbul keinginan kita untuk keluar rumah. Hanya untuk mengusir rasa kebosanan. Bahkan mungkin juga ada kepikiran atau keinginan kita untuk pergi berlibur. Keinginan untuk keluar rumah atau bahkan berlibur tersebut tentunya bukanlah kebutuhan kita saat ini, tetapi itu hanya keinginan kita saja. Bahkan jika hal itu kita lakukan, akan sangat membahayakan bagi kesehatan kita dan juga kesehatan orang lain, orang-orang di lingkungan kita, sekitar kita, di tengah-tengah kondisi wabah COVID-19 yang sangat memuncak saat ini. Sementara kebutuhan itu adalah
sesuatu yang pasti kita perlukan. Kalau keinginan tadi belum tentu kita butuhkan pada saat ini. Tapi kalau kebutuhan adalah sesuatu yang kita perlukan. Contoh kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan. Inilah yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dasar dari setiap insan manusia. Disitulah Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, letak perbedaan mendasar antara keinginan dan kebutuhan kita. Apa yang kita inginkan belum tentu menjadi kebutuhan kita. Tetapi apa yang kita butuhkan tentunya adalah sesuatu yang kita perlukan. Kalau kita kembali kepada pembacaan firman hari ini yang mengatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari firman tersebut, mau menyampaikan dua pesan teologis atau menanamkan beberapa nilai kepada kita. Yang pertama, hiduplah atau jadilah pribadi yang secukupnya. Tidak boros. Sehingga kita mampu mengendalikan diri dan tahan godaan. Kalau kita tidak mampu membatasi diri kita, berperilaku untuk memenuhi kebutuhan bukan keinginan, disitulah godaan, disitulah tantangan kita. Bahkan atas dasar nama keinginan, yang paling beresiko, semua jalan kita tempuh. Itu hal yang sangat berbahaya. Karena kita tidak bisa membatasi diri kita terhadap keinginan-keinginan yang ada pada diri kita. Tiap hari kehidupan kita selalu dijejali dengan informasi ataupun hal-hal yang sangat memudahkan kita untuk memenuhi keinginan kita. Melalui multimedia, aplikasi handphone, dan lain-lain. Contoh sederhana, dengan mudahnya kita baca, kita dengar, ada program-program diskon, cuci gudang, promosi. Bahkan untuk membelinya ketika kita tidak memiliki kemampuan saat ini, kita diberikan fasilitas kredit, bunga 0%, hanya untuk memenuhi keinginan kita. Di situ tantangan bagi kita, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, kita diajak untuk mengimani bahwa Tuhanlah yang akan mencukupi kebutuhan kita hari ini dan hari-hari mendatang. Pesan teologis atau nilai-nilai yang kedua yang mau kita sampaikan adalah kita harus percaya bahwa Tuhan tidak akan menunda pemeliharaannya dari hari ke hari kepada kita umatnya. Hal ini mau menggambarkan dan menyampaikan kepada kita untuk mempercayakan hidup kita pada Tuhan Yesus. Karena hidup hari ini, hidup hari esok, dan selanjutnya, semuanya itu ada pada kendali, pemeliharaan, dan pertolongan Tuhan. Saya coba mengutip salah satu ayat Alkitab di dalam Matius 6 ayat 34 yang mengatakan, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Luar biasa firman Tuhan ini. Jika kita sederhanakan dengan bahasa sehari-hari atau kita gunakan bahasa kekinian yang seringkali kita dengar, hal tersebut bisa diartikan sebagai kita harus optimis. Maka itu tadi firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu khawatir. Meminta kita harus optimis, tidak khawatir. Dan mau move on. Kenapa kita tidak perlu khawatir dan kita bergerak
ke arah yang lebih baik atau move on tersebut. Karena kita punya Tuhan yang pasti memelihara. Kita punya Tuhan yang pasti mencukupkan segala kebutuhan kita, bukan keinginan. Kata-kata tidak khawatir, kata-kata optimis, dan mau move on ini sangat tentunya relevan dengan kondisi kita saat ini, di mana kita hidup berdampingan dengan virus corona. Atau sering kita dengar dengan istilah kita hidup dalam kondisi new normal. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, mulai saat ini, mari kita bangun rasa optimisme kita bersama untuk tidak khawatir dan mau move on. Saya pinjam istilah kekinian lagi. Bangun rasa optimisme kita bersama dan tidak khawatir itu, dan viralkan. Jangan kita hanya memviralkan berita-berita gosip. Jangan kita hanya mau memviralkan konten-konten YouTube dan TikTok. Tapi firman Tuhan mau mengajak kita pada saat ini, mari viralkan rasa optimisme dan kita mau move on dari kondisi kekhawatiran kita. Itu yang kita harus tanamkan pada diri kita. Kita mulai dari diri kita. Kita sampaikan juga dan tanamkan pada keluarga terdekat kita. Dan orang-orang sekitar kita. Karena apa? Karena kita punya Allah yang peduli dan mau memelihara kita. Itu adalah suatu kepastian. Sesuai dengan iman yang kita percayai pada Kristus. Jadi dua hal tadi Bapak Ibu sekalian. Jadilah pribadi yang mau hidup secukupnya. Dan punya keyakinan bahwa Tuhan tidak akan menunda-nunda pemeliharaan kita hari ini sampai kapanpun. Sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Kemudian apakah yang menjadi hal-hal pokok yang harus kita lakukan setelah kita membaca dan merenungkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini? Saya mencatat ada dua hal yang paling penting untuk kita wujudkan secara bersama sebagai kita hadir menjadi saksi Allah di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Satu, atau yang pertama, fakta nyata yang dengan mudahnya kita lihat sehari-hari, ada ketimpangan sosial atau ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat tempat kita hidup. Seperti juga yang tadi kita dengarkan, ketimpangan ini juga terjadi di masyarakat Antiokhia saat itu. Kondisi pandemi yang kita hadapi saat ini tentunya punya dampak, salah satunya selain terhadap ancaman kesehatan, juga berdampak pada munculnya kesulitan-kesulitan ekonomi yang bisa dan dialami oleh banyak orang. Di situasi seperti ini, banyak orang terkena PHK. Di situasi seperti ini, di saat pergerakan atau keluasan kita dibatasi untuk kita tetap tinggal di rumah, orang banyak mengalami penurunan pendapatan. Ada banyak PHK, penurunan pendapatan. Kita harus bersyukur dan tidak perlu khawatir bahwa senantiasa Tuhan pasti akan beserta dengan kita. Tetapi yang mau disampaikan, kalau kondisi-kondisi ini terjadi dalam jangka waktu lama dan tidak teratasi, hal ini bisa berujung pada kerawanan stabilitas nasional. Baik dari sisi keamanan, contohnya meningkatnya angka kriminalitas. Orang melakukan sesuatu tindakan kriminal, kadangkala didasari dengan kondisi harus memenuhi kebutuhan hidup, harus memenuhi
kebutuhan keluarga, atau untuk sesuap nasi. Sering kita dengar orang membunuh hanya untuk sesuap nasi. Sering kita dengar orang mencuri, merampok hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kondisi-kondisi penurunan ekonomi ini bisa mendorong banyak orang berpikir sangat dangkal, berpikir sangat-sangat praktis, melakukan sesuatu tindakan yang tidak diperbolehkan hanya untuk mencari sesuap nasi atau memenuhi kebutuhan mereka. Kondisi ini yang kita alami saat ini mau diingatkan Tuhan pada kita semua. Tuhan mau memanggil kita untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Tuhan memanggil kita untuk menjadi saluran berkat bagi sesama dengan tujuan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Bukan kita menjadi saluran berkat bagi sesama untuk kemuliaan nama kita. Itu adalah motivasi yang salah. Tetapi semua harus kita lakukan, kepekaan kita untuk memuliakan nama Tuhan yang sudah memberkati kita dan menyertai kita. Kita tilik lagi dalam skala lebih kecil. Banyak jemaat kita, tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita yang saat ini terpapar COVID-19. Baik yang menjalani isolasi mandiri atau isoman di rumah, maupun mereka menjalani pengobatan di rumah sakit. Atau banyak juga di sekeliling kita, jemaat, tetangga, saudara-saudara kita, yang juga kondisi ekonominya menurun karena situasi pandemi ini. Mereka menunggu uluran tangan kita untuk membantu. Mereka mungkin khawatir akan hidupnya. Mereka bingung bagaimana cara mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka serahkan itu dengan meminta pertolongan Tuhan kepada mereka. Saat ini melalui firman Tuhan mau menyapa dan mengatakan kepada kita semua. Ketika kita melihat kondisi itu ada di lingkungan kita, di sekeliling kita, maka Tuhan mau mengatakan melalui pemberitaan firman-Nya saat ini kepada kita, pergilah, bantulah, dan jadilah saluran berkat bagi Tuhan, bagi sesama kita. Panggilan itu sudah ada pada kita. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, sebagai pengikut Kristus, kita harus merespon panggilan Tuhan tersebut dengan berkata, inilah aku, utuslah aku. Terambil dari Yesaya 6 ayat 8. Kita dipanggil, tidak bisa hanya sampai di situ. Segera merespon keterpanggilan itu dengan mengatakan pada Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku Tuhan, menjadi saluran berkat bagi sesama. Dengan merespon itu, Tuhan akan memperlengkapi kita untuk dapat membantu sesama. Semuanya tidak dalam konteks ekonomi. Perhatian, doa-doa, penguatan, informasi-informasi yang dibutuhkan oleh orang-orang yang terdampak dengan kondisi pandemi itu. Bisa kita salurkan melalui diri kita sebagai saluran berkat Tuhan kepada mereka yang membutuhkan. Mari kita periksa, mari kita peka. Orang-orang di sekitar kita, jemaat-jemaat kita, saudara-saudara kita. Gereja dalam kondisi ini juga terpanggil untuk melakukan tugas panggilan dan kesaksiannya, menjawab kebutuhan-kebutuhan jemaat seperti itu.
Gereja bisa melakukan itu ketika kita juga hadir dan mensupport gereja untuk menjalankan tugas panggilan dan kesaksiannya melayani orang-orang yang membutuhkan. Jemaat, warga sekitar, dan siapapun itu. Disitulah kita diminta untuk hadir. Merespon panggilan Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Nya dengan mengatakan, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Kedua, Tuhan meminta kita untuk menjadi pribadi yang dapat mengendalikan diri dan tidak sombong atas apa yang kita capai, atas apa yang kita raih, atas apa yang kita miliki saat ini. Karena harus kita sadari dan pahami dan tidak boleh kita nafikan bahwa keberadaan kita saat ini, apapun yang ada kita peroleh saat ini, yang kita miliki, itu bukan karena kuat dan kuasa kita sebagai manusia. Tetapi ada peran dan kuasa Tuhan di dalamnya. Sehingga kita harus berbagi kepada sesama. Bukan karena kuat kuasa kita. Tapi Tuhan berperan dalam segala upaya usaha kita untuk dapat memenuhi kebutuhan kita. Itu yang tidak boleh kita lupakan, harus selalu kita ingatkan dalam diri kita. Ketika kita melakukan itu, itulah ungkapan syukur kita pada Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat terkasih, sekeras apapun usaha kita, sepintar apapun kita, jika Tuhan tidak memberkati, Tuhan tidak ambil peran di dalamnya, yang kita dapat bukan keberhasilan, sudah pasti kegagalan. Seberapa pintar kita, seberapa kuat kita, seberapa mampu kita, tanpa campur tangan Tuhan, kita akan gagal. Sering kita dengar istilah oret labora yang kita ketahui. Ini juga mau menyatakan pada kita bahwa kita harus berdoa. Bekerja itu tidak cukup. Tidak bisa kita hanya bekerja saja mengandalkan kemampuan kita. Tapi itu harus diperlengkapi dengan doa. Karena ada kuat kuasa Tuhan untuk menentukan hasil dari segala upaya kita. Oleh karena itu, lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan. Lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan melalui tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan Tuhan akan mengambil perannya untuk menyempurnakannya. Segala upaya-upaya kita akan disempurnakan oleh Tuhan. Jangan khawatir. Lakukan yang terbaik dan Tuhan akan mengambil peran untuk menyempurnakannya. Do your best and God will do the rest. Amin. Bila Bapa, hari ini kami makan secukupnya.
Kasihlah Bapa hari ini pengampunan secukupnya, agar kami membagikan ampun dan makanan pula dalam kerajaan-Mu. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, sumber kekuatan hidup kami, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya hadir bersama dengan kami di setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk segala penyertaan Tuhan atas kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan pada malam hari ini. Kembali kami diingatkan untuk turut sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami diingatkan untuk tidak tergoda dengan keinginan-keinginan daging dan duniawi. Kami diingatkan melalui pemberitaan firman Tuhan untuk mau hidup secukupnya, mengimani dan berserah kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya segala kebutuhan kami, penyertaan Tuhan atas kami tidak akan pernah putus hari lepas hari. Sampai kapanpun Tuhan berikan kesempatan bagi kami. Kuat dan kuasa serta berkat Tuhan tetap akan hadir bersama dengan kami. Tuhan yang Maha Baik, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Kami ketahui kondisi kehidupan kami di saat pandemi ini sangat tidak baik ya Tuhan. Kami mohon kepada Tuhan, perlengkapi kami dengan kesehatan, perlengkapi kami dengan kewaspadaan, sehingga dalam perilaku hidup kami boleh menerapkan protokol kesehatan, sehingga kami boleh melindungi diri kami. Kami juga boleh melindungi orang-orang sekitar kami dari bahaya penyakit yang ada pada saat ini ya Tuhan. Tidak sampai di situ ya Tuhan, kami juga terpanggil untuk menjawab panggilan Tuhan. Agar kami diperkenankan untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama kami. Banyak orang-orang yang kesusahan pada saat ini ya Tuhan, menunggu peran serta kami sebagai orang percaya untuk hadir dan membantu mereka. Mampukan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa dan mohon pada Tuhan agar kondisi pandemi ini boleh segera berlalu. Kami boleh hidup kembali dengan baik, dengan normal. Kami juga bisa beribadah kembali secara bersama. Menjalin persekutuan, tidak hanya dengan virtual seperti saat ini. Tetapi kami bisa menjalani persekutuan dengan bertatap muka. Saling mendukung, saling mendoakan pada sesama kami. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga mau berdoa untuk pemerintah kami. Mampukan mereka ya Tuhan. Perlengkapi mereka dengan kuat kuasa Tuhan. Agar bisa melayani kami masyarakatnya. Untuk melewati hari-hari sulit ini.
Sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah kami, apa yang dilakukan oleh kami sebagai rakyat, bisa menuju pada suatu keberhasilan bagi kami semua untuk melewati masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi gereja Tuhan, dimanapun berada, khususnya gereja kami Pancaran Kasih. Kami yakin dan percaya hambatan yang kami alami saat ini akan tetap memacu kami dan tidak menghambat kami untuk tetap melayani Tuhan, melayani jemaat-Mu, perlengkapi seluruh presbiter mulai dari KMJ, para pendeta, penatua diaken, dan seluruh orang-orang yang mengambil peran di dalam pelayanan Tuhan. Karyawan gereja, kami mohon Tuhan perlengkapi kami semua, agar kasih setia Tuhan boleh kami tunjukkan di dalam pelayanan-pelayanan kami. Tuhan yang terkasih, kami juga mau berdoa, orang-orang yang dalam kelemahan tubuh, jemaat-jemaat kami yang berada pada kondisi sakit, hampiri mereka Tuhan, kami mohon kesembuhan daripada Tuhan, supaya mereka bisa melewati masa-masa kelemahan tubuh mereka dengan kekuatan daripada Tuhan. Dan mereka kembali bisa pulih untuk dapat melakukan tugas-tugas keseharian mereka dengan baik. Mereka juga bisa tetap bersama-sama dengan kami beribadah, bersama-sama dengan kami menjalani persekutuan melalui gereja yang Engkau utus di mana kami berada saat ini. Tuhan yang Maha Baik, jemaat-jemaat kami yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, tetangga-tetangga kami, orang-orang sekitar kami, saudara-saudara kami juga kami doakan. Perlengkapi mereka dengan kuat kuasa dan berkat Tuhan untuk melewati kesulitan-kesulitan ekonomi yang mereka hadapi saat ini ya Tuhan. Sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Berkati segala upaya mereka. Beri mereka kemampuan untuk melakukan yang terbaik. Karena dengan berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan kami yakin dan percaya, kesulitan-kesulitan yang dialami boleh terlewati. Karena Tuhan baik dan selalu hadir bersama dengan kami. Para lansia, yatim piatu, anak-anak terlantar, kami juga angkat di dalam doa ini. Tuhan sertai mereka, Tuhan lindungi mereka. Penuhi mereka dengan sukacita, sehingga mereka juga dimampukan untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Mereka juga dimampukan untuk melakukan tugas-tugas mereka, di mana Tuhan memberikan kepercayaan, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami dan mereka di hari-hari yang Tuhan percayakan kepada kami. Seluruh program-program gereja, program-program majelis jemaat, program-program sinode, kami juga mohonkan kepada Tuhan untuk Tuhan berkati. Sehingga melalui apa yang kami lakukan, apa yang kami programkan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan.
yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab, yaitu dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan
Jemaat, mari berdiri untuk menaikkan doa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Tuhan, dengan lidah kami memuji-Mu, dengan hati kami mengagungkan-Mu, dan dengan tangan kami memuliakan-Mu. Terimalah dan kuduskan persembahan hidup kami, ya Tuhan, agar dapat menyenangkan-Mu. Amin. Jemaat, tetap berdiri. Jemaat berdiri. Teruslah berjalan dengan berpengharapan. Tuhan terus memimpin dan beserta dengan kita dalam kuasa dan pertolongan-Nya. Pergi segera Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh dalam suka dan sengsaramu. Ingat selalu pada Tuhanmu. Jangan bimbang dan janganlah gentar, berpegang hanya pada firman-Nya. Hai, pergi segera Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.